Pembahasan Best Picture kita berikutnya adalah film Belfast. Ditulis dan disutradarai oleh Kenneth Branagh sebagai sebuah semi-autobiografi. Branagh di sini bercerita dari pengalaman masa kecilnya sendiri di kampung halaman, Belfast di utara Irlandia yang tercinta. Melihat 9 nominasi yang lain, Belfast memang yang paling berbeda. Satu-satunya yang hitam putih, satu-satunya yang karakter utamanya anak kecil, dan satu-satunya yang bercerita di bawah 100 menit. Tapi ini bukan lantas Belfast jadi anak bawang. Malah bisa jadi film ini justru jadi kuda hitam putih. Sebab menonton Belfast rasanya syarat sekali. Sudut pandang anak-anak tersebut ternyata mampu membuat ceritanya kaya dan penuh oleh perasaan tanpa jadi overly ribet. Basically, ini adalah cerita tentang anak kecil yang gak mau pindah dari kota kelahirannya. Buddy, newcomer Jude Hill, menghidupkan karakter refleksi masa kecil Pak Sutradara ini dengan amat meyakinkan. Dalam opening film, sedang bermain-main di daerah dekat rumahnya. Sungguh sebuah kawasan yang akrab. Semua orang di sana saling kenal, saling nyapa. Buddy main kesatria-kesatriaan, melawan naga dengan pedang kayu dan shield dari tutup tempat sampah. Tapi mendadak imajinasi berantem-beranteman Buddy seketika berganti jadi kerusuhan yang nyata. Buddy tiba-tiba sudah ada di tengah-tengah kawanan pemuda Protestan yang menghancur-leburkan properti, menyasar komunitas Katolik yang tinggal di situ. Penangkis mainan Buddy kini benar-benar jadi pelindung dari lemparan batu-batu besar. Buddy yang masih kecil, gak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak benar-benar paham hubungan kejadian tersebut dengan tempat tinggalnya, dengan orang tuanya nanti. Buddy cuma tahu satu hal, bahwa dia nggak mau pindah dari sana. Karena di Belfast itulah ada kakek neneknya, ada teman-temannya, ada anak perempuan yang ia sukai. Di Belfast itulah hidup dan hatinya. Nah, jadi kenapa harus pindah itulah yang jadi pokok masalah yang pelik. Film ini memotret cekcok dalam sejarah, konflik antar pemuda dua agama yang juga berkaitan dengan politik yang actually berlangsung 30 tahun lamanya. Dari film ini kita jadi tahu soal The Troubles itu, dan juga bahwa ternyata detektif Hercule Poirot era kita berasal dari Belfast dan menjadi salah satu dari sekian banyak penduduk sana yang terkena dampak harus bermigrasi mencari keselamatan. Jadi meskipun cerita ini sebenarnya sangat personal bagi Branagh, tapi Belfast punya muatan yang membuatnya tak sekedar sebuah memori masa kecil dan surat cinta untuk kota kelahiran. Tidak seperti Licorice Pizza yang just trip to the memory lane. Film Belfast ini punya konflik di dalamnya yang ternyata masih beresonansi kuat, masih relevan dengan keadaan sekarang, saat konflik-konflik keagamaan, konflik kependudukan masih terus terjadi. Kita mungkin sampai saat ini masih beruntung, belum ngerti rasanya harus ninggalin rumah yang nyaman karena sekarang rumah tersebut berada dalam lingkaran target huru-hara, atau malah dalam target perang seperti pada Rusia dan Ukraina. Kita cuma bisa bersimpati pada rasa takut dan kesedihan dari naasnya kejadian tersebut, tapi tidak kepada heartbreak yang lebih personal. Dan Belfast hadir dalam level yang lebih personal tersebut. Karena film ini memang tidak dibuat Branagh sebagai sesuatu yang fantastis, ataupun sesuatu yang overdramatis dengan gambaran tragedi. Melainkan tetap dalam pandangan mata anak kecil yang belum bisa mencerna semuanya dengan benar. Branagh menekankan kepada komunitas atau kehidupan daerah tersebut. Daerah yang penduduknya constantly ribut, memang sedikit ngingetin sama film West Side Story. Tapi sebenarnya buatku nonton film ini tuh kesannya tuh mirip kayak nonton film Jojo Rabbit. Karena elemen konflik dilihat dari sudut pandang anak kecil tersebut. Nah, di Belfast, protagonis anaknya malah lebih innocent lagi. Bagi Buddy, masalah itu cuma soal bagaimana supaya nilai matematikanya bagus, supaya dia bisa dipindah duduk ke barisan depan, sebelahan sama anak cewek berkepang dua yang manis itu. Bagaimana supaya kakeknya bisa sehat. Bagaimana supaya dia bisa ikut nenek nonton film di teater. Si Buddy aware ada kericuhan, ada orang yang terus nanyain ayahnya yang kerja di Inggris, dan jika ayahnya pulang, Buddy sering juga nguping ayah bertengkar dengan ibu soal tinggal di tempat lain. Tapi semua masalah itu hanyalah warna dalam kehidupan Buddy. Film fokus memperlihatkan komunitas yang akrab, mulai dari kebiasaan hidup orang-orangnya, hingga tentu saja ke bagaimana Buddy mengarungi hidupnya. Jadi nonton ini rasanya seperti kita jadi turut jatuh cinta sama daerah tersebut, yang ultimately berarti kita juga jadi peduli sama Buddy. Ada dramatik ironi yang juga kita rasakan karena kita tahu kemana cerita ini akan berpulang. Dan kita benar-benar concern jadinya tentang bagaimana Buddy menangani akhir cerita nanti. Kita hanya bisa berharap
Cinta yang terus tumbuh seiring berjalannya hari itu nggak berakhir menjadi patah hati yang demikian besar. Nah, kehidupan sehari-hari yang jadi fokus sehingga film ini berjalan jadi agak seperti ngalor ngidul. Seperti sebuah kelemahan yang biasa terjadi, yang biasa terasa dalam cerita-cerita slice of life seperti ini. Oleh karena itu, sudut pandang tersebut dibuat beranak semakin menarik lagi dengan menggunakan charm komedi ala British sebagai warna lain di dalam narasi. Again, komedi membuatku semakin mendekatkan film ini sama Jojo Rabbit. Namun, bahkan dalam komedinya pun, Belfast tidak pernah menjadi sebombastis itu. Tone tetap dijaga sederhana oleh Branagh. Kesannya film ini jadi serius tapi santai. Kejenakaan sebagian besar datang dari tindakan Buddy. Seperti misalnya ketika dia ikut menjarah toko, tapi yang diambilnya cuma satu benda tertentu gitu. Naskah pun lantas meluncurkan nasihat-nasihat petuah-petuah lewat karakter yang menyingkapi tindakan Buddy. Salah satu relationship yang paling hangat dan menghidupkan cerita adalah antara Buddy dengan kakeknya. Dialog mereka dapat terdengar agak wordy, tapi seperti Buddy, kita ikut duduk di sana mendengarkan dan membayangkan setiap kata yang terucap. Pindah memang bukan hal yang sepele. Entah itu untuk mencari kesempatan yang lebih baik atau untuk mendapatkan keamanan, pindah berarti akan ada yang berubah di dalam hidup. Akan ada yang ditinggalkan. Akan ada hal baru yang harus diterima dan disesuaikan. Orang dewasa saja banyak yang gak siap dengan kepindahan. Apalagi anak kecil seperti Buddy. Film ini menelisik efek kepindahan tersebut, mampu mengubah jalan hidup banyak orang, despite kepindahan tersebut diperlukan, diinginkan atau tidak. Dengan banyak warna dalam penceritaan, maka penggunaan warna hitam putih untuk tampilan film jadi kontras yang membuat kita berpikir, berarti ada maknanya ini semua. Nah, hitam putih di sini tuh jadi nggak pretensius kayak di film Come On Come On, yang juga ada karakter anak kecilnya. Yang film itu sampai sekarang belum aku review karena aku masih berkutat mikirin alasan yang bagus kenapa film tersebut dibuat dengan warna hitam putih. Dalam Belfast ini, penggunaan hitam putih itu sendiri punya banyak lapisan alasan. Pertama, kita bisa memaknainya sebagai kontras tadi. Kontras antara syaratnya bahasan dan elemen bercerita yang semuanya ditampilkan lewat sudut pandang kepolosan anak-anak. Kedua, hitam putih ini adalah penanda waktu 1969 yang jadi panggung utama cerita. Film actually menggunakan gambar berwarna ketika memperlihatkan Belfast modern di awal dan akhir durasi. Jadi perbandingan Belfast di dua periode itu nyata ke kita, sekaligus menguatkan cerita ini adalah flashback memory. Alasan yang ketiga adalah yang paling menarik, karena sebenarnya film juga menggunakan adegan berwarna saat nunjukin film-film atau pertunjukan yang ditonton oleh Buddy dan keluarganya. Dan aku harus bilang, Buddy yang suka nonton ini membuat cerita terasa jadi lebih relate lagi. Di rumah, Buddy suka nonton serial Star Trek. Di bioskop, Buddy dan keluarga nonton film-film cowboy dan film musikal kayak City City Bang Bang. Tontonan yang membuat keluarga mereka tuh ceria. Buddy benar-benar menikmati waktunya saat menonton. Nah, keluarga Buddy ini sepertinya sama seperti kita, menonton sebagai bentuk eskapis. Dengan memberi gambar berwarna kepada tontonan-tontonan tersebut, maka film seperti menyimbolkan harapan buat hidup atau kenangan hitam putih Buddy. Atau kita bisa bilang kepada hidup atau kenangan hitam putih Branagh. Seolah Branagh ingin bilang bahwa di masa lalu itu, film sudah menjadi harapan baginya. Jadi film ini juga jadi surat cinta Branagh kepada perfilman. Secara pesan, film ini sebenarnya sudah terangkum lewat 3 kalimat yang muncul di akhir cerita. Tapi Branagh menawarkan lebih banyak lagi. Kekurangan Belfast cuma pada tensi. Slice of life ini nggak bisa mempertahankan atau membangun tensi karena sudut pandang anak yang melihat semuanya sebagai just another thing happening. Di satu momen mungkin kita ikut merasa ngeri saat kamera mengantarkan kita menuju Buddy yang menguping orang tuanya berdebat dari balik jendela. Namun momen berikutnya, permasalahan itu menguap dari Buddy yang kali ini melihat orang tuanya menari seperti aktor dalam film yang ia tonton. Tapi jika dipikir lagi, kekurangannya ini bukanlah sebuah kesalahan, karena memang seperti demikianlah Branagh menginginkannya, bahwa dia merancang ceritanya untuk berjalan demikian, karena mungkin itulah yang dia rasakan saat kecil dulu. Nggak benar-benar mengerti masalah orang dewasa, semuanya just goes by, hingga akhirnya baru terasa saat dia harus meninggalkan semua. Sebagai proyek yang sepertinya paling personal yang pernah ia tangani, film ini berhasil dibuat oleh Branagh melebihi target. Nggak sekedar untuk memori, nggak sekedar untuk berbagi pengalaman di masa lalu. Personalnya film ini begitu kuat, mengakar menjadi identitas yang bakal mencuatkan film ini di antara yang lain. Branagh membawakan kepada kita kisah kehidupan yang manis-manis pahit, yang senang-senang susah. Pengalaman hidup yang begitu kaya.
dan teramat beresonansi dengan keadaan hidup sekarang. Film ini termasuk yang paling ringan dan yang paling singkat di antara nominasi Best Picture Oscar 2022, tapi merupakan pesaing yang kuat soal urusan urgensi dan kepentingan. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Belfast. That's all we have for now. Sedikit out of topic, sistem nilai di sekolah Buddy yang mendudukkan murid di kursi sesuai dengan nilai mereka cukup unik atau bisa juga cukup militan, tergantung dari bagaimana kita memandangnya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sistem tersebut? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di chiptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.